Mungkin banyak dari kita membayangkan bahwa makhluk purba seperti dinosaurus, megalodon, dan kraken itu hanyalah dongeng saja. Dan apakah itu nyata atau tidak, kita benar-benar tidak tahu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Back to the Train. Film ini pun menceritakan kisah seorang aktor yang biasanya melawan manusia. Ia kali ini harus berhadapan dengan hewan purba hiu besar. Kalau nggak salah megalodon ya. Siapa yang tidak kenal dengan pria botak ganteng ini kan? Yap, benar sekali. Ia adalah Jason Statham yang berperan sebagai Jonas. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Sebelum itu jangan lupa buat kalian untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Lepas koplin dan gaskan. Film pun diawali dengan memperlihatkan pada zaman dulu. Bisa dibilang zaman kapur ya guys, dimana kita diperlihatkan banyak sekali hewan purba yang saling mukbang. Binatang yang pertama diperlihatkan adalah Sniper. Namun Sniper pun harus lari karena datang sosok bos besar yaitu Dinosaurus. Aneh sekali, para sniper pun berbalik arah kembali ke hadapan Dinosaurus karena melihat sesuatu di dalam lautan. Oh, rupanya sesuatu itu adalah megalodon yang datang dan menerkam bos Dinosaurus. Di masa sekarang, terlihat pemuda gagah perkasa bernama Jonas sedang berada di sebuah kontainer di kapal besar. Kapal tersebut sedang melintasi Filipina. Kehadiran Jonas bukan untuk pergi ke Sabang yang hanya buat selfie-selfie, namun ia ingin membunuh para manusia yang membuang limbah sembarangan. Setelah ia berhasil mengumpulkan data-data dan informasi, Jonas pun harus terpaksa adu mekanik dengan orang kapal di sana. Namun sial sekali, ia malah terpojok. Akan tetapi kita pasti kenal sama Mamang satu ini. Tidak mungkin ia kehabisan ide kan? Setelah itu teman-temannya pun langsung menjemput Jonas. Lalu kita diperlihatkan dede gemes bernama Mei. Buat yang belum tahu, Mei ini adalah anak Suying di The Meg Part 1. Namun sekarang Suying dititipkan pada Jonas. Sekarang Jonas lah yang merawat Mei sampai ia tumbuh dewasa. Mei juga mempunyai sosok paman bernama Jumi. Kalian pasti kenal sama Cincawai ini kan? Pada saat ini perusahaan mereka sudah bisa dikatakan banyak perkembangan. Salah satunya dengan baju selam air dan fungsi canggih lainnya. Tidak lama kemudian malam pun tiba, di mana pada malam itu Jumi mengadakan pesta penggalangan dana untuk para big boss. Di sana Jonas pun sedikit kaget saat melihat Jumi memelihara seekor megalodon dengan nama Haichi. Ia pun mengatakan sudah merawat Haichi dari Haichi masih bayi. Jumi mengatakan ia belajar banyak hal dari Haichi. Apalagi Manaon telah sukses membuat sebuah kapal selam hebat yang mampu menembus lapisan es yang memisahkan megalodon dengan manusia. Keesokan harinya, Mei merengek minta ikut menyelam ke Trang alias tempat tinggal megalodon. Berani juga nih bocil ya. Namun Jonas menolak karena tidak mungkin ia membiarkan Mei kenapa-napa. Tiba-tiba Jonas pun kaget saat mendengar kabar Jumi yang sedang berenang bersama Haichi. Jumi melakukan itu karena ia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada Haichi. Jumi juga menggunakan tombol suar sonar untuk bisa mengalihkan perhatian Haichi. Walau Haichi sudah terlatih, Jonas dan Mei memaksa Jumi untuk naik ke permukaan. Karena mau bagaimanapun, megalodon pasti tidak kenal orang baik maupun majikannya. Jumi pun tetap keras kepala untuk mengujinya. Jadi fungsi tombol tersebut jika ditekan sekali tekan, maka Haichi akan mendekat. Dan jika 2 kali, pastinya Haichi menjauh. Awalnya berhasil, namun di uji kedua, kejadian itu pun membuat Mei sangat sedih. Aneh sekali,
kok bisa selamat ya? Apakah ini yang dikatakan dengan film? Rupanya Jumi bisa selamat dengan tali penyelamat yang berada pada Jumi berhasil ditarik dengan cepat sampai membuat Jumi tertarik ke atas sebelum Haichi menerekamnya. Setelah kejadian itu, kini Jumi bersiap-siap untuk pergi ke Manawon dengan rencana ia akan melakukan reset ke Palung Mariana. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di Manawon. Mereka pun tidak tahu kalau Haichi bersikap semakin aneh. Ia pun berhasil membobol pintu kandang sehingga ia berhasil bebas dari penangkaran. Sementara Jonas dan Jumi mereka membagikan dua tim untuk menyelam, yaitu Dev 1 dan juga Dev 2. Mereka akan berencana mengumpulkan sampel batu serta spesies baru yang berada di Palung Mariana. Setelah mereka turun ke bawah sampai 18.000 kaki, mereka masih baik-baik saja. Namun Jonas heran dengan ruang penyimpanan yang tiba-tiba terbuka sendiri. Oh, rupanya itu adalah Mei yang ikut bersama mereka. Aduh, udah cantik nakal lagi. Jonas pun sangat khawatir sama Mei sampai ia menyuruh Rigas untuk membawa Mei kembali ke permukaan. Namun Rigas menolak karena mereka sudah menyelam sangat jauh dan hampir sampai tujuan. Mei pun mengatakan bahwa ia membawa baju selam sendiri karena sudah ia rencanakan untuk ikut dari awal. Jonas pun cuma bisa diam dengan perkataan Mei. Dengan terpaksa Mei pun ikut bergabung dalam misi ini. Betapa kagetnya mereka, tiba-tiba ada Haichi muncul di sana. 500 meters to the thermal low frequency light. You don't want to attract any more MiGs. Setelah Dev 1 dan Dev 2 berhasil melewati thermocline, Haichi juga bisa masuk melalui lubang jejak mereka. Haichi juga berencana untuk menyerang mereka. Jumi yang heran dengan Haichi, ia pun merubah rencana untuk mengikuti Haichi karena ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Jonas tidak mau ikut serta, namun karena Jumi yakin semua bakal baik-baik saja, Jonas pun ikut saja dengan kata mereka. Setelah itu mereka melihat Haichi berenang di atas kapal mereka dengan Megalodon satu lagi yang sangat besar. Dari situ Jumi tahu jika Haichi bertingkah aneh karena ia kebelet kawin. Anjay. Tidak lama kemudian Jonas heran dengan sebuah bangkai kapal yang berada di sana. Jonas pun menduga itu adalah stasiun dasar laut dan bukan bangkai kapal. Stasiun tersebut masih berfungsi sedang beroperasi. Para Manawon pun mengetahui jika stasiun tersebut ilegal yang dipimpin oleh Montes. Mereka pun sedang berencana memasang bom di sekitaran lereng yang akan diledakkan. Setelah bom berhasil dipasang, Montes langsung mengajak semua rekannya untuk pergi dari sana. Tapi Montes akan meledakkannya sekarang dan mengorbankan krunya dengan rencana supaya Manawon tidak tahu aksi jahatnya itu. Gara-gara ledakan tersebut membuat lubang yang sangat besar dari thermocline. Kapal Dev 1 dan Dev 2 terjebak gara-gara runtuhan. Hal itu pun membuat komunikasi mereka terputus dengan Manawon. Di saat itu pula Jonas baru bangun dan menenangkan Mei yang sedang panik terhadap pamannya Jumi. Lalu setelah alat komunikasi berhasil diperbaiki, Jonas langsung menghubungi Meg untuk memintanya mengirim kapal penyelamat. Meg pun menjawab jika kapal penyelamat sedang tidak bisa digunakan karena susunan baterai di kapal penyelamat sengaja dibuat konslet oleh seseorang alias disabotase. Jonas pun menyarankan untuk menggunakan baju selam baru untuk bisa sampai ke penangkalan. Dengan oksigen yang bisa bertahan 2 jam, mereka harus ke pangkalan untuk mengambil kapal selam di sana supaya bisa kembali ke Manawon. Karena jika mereka bertahan di Dev 1, kemungkinan besar mereka akan mati. Namun Meg menolaknya karena tidak mungkin Jonas bisa sampai ke permukaan dengan kapasitas oksigen yang sedikit, apalagi jarak pangkalan 3 km dari Dev. Akan tetapi Jonas akan tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk bisa selamat. Dan ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi untuk sementara. Lalu mereka langsung bersiap memakai baju selam dan mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Mereka pun mulai berjalan di kedalaman laut 25.000 kaki. Jonas pun tiba-tiba kaget saat melihat Jumi selamat dari reruntuhan. Rupanya Jumi juga mempunyai misi yang sama menuju ke pangkalan. Aneh sekali,
sosok tim mereka diserang oleh sesuatu di Manawon. Meg menyuruh DJ untuk mengecek CCTV yang ada di semua penelitian untuk mengetahui siapa yang telah sabotase kapal selam. Sedangkan Jess bertugas untuk membuka semua berkas kru Manawon karena Meg yakin ada pengkhianat di antara mereka. Kembali lagi pada dasar laut. Setelah berjalan selama sejam, mereka semua hanya mempunyai oksigen setengah. Salah satu tim mulai takut saat melihat banyak sekali bayi gurita di sana. Karena ia pun sangat yakin jika ada kopi pasti ada gula. Jika ada anak pasti ada ibunya. Teriakan dari tim tersebut membuat Jumi dan Jonas mengira ada megalodon di sekitaran mereka. Mereka pun melihat helm tim yang terjatuh. Di sisi lain, Montez sedang berusaha memperbaiki kapalnya yang sedang rusak karena ulah megalodon. Di sini Montez langsung berkomunikasi dengan bosnya yang bernama Hillary. Rupanya dia adalah sosok pengkhianat. Dia bekerja sama dengan Manawon supaya ia bisa tahu lebih lanjut tentang rencana Manawon dan Palung Mariana. Ia juga memanfaatkan Manawon untuk bisa membangun pertambangan di dalam laut supaya ia bisa menghasilkan uang jutaan dolar. Miliaran dolar. Begitulah. Montez pun berkata jika ia akan segera kembali ke pangkalan. Hillary juga sudah tahu jika tim Manawon yaitu Jonas dan tim sedang menuju ke pangkalan. Jika Jonas dan tim berhasil sampai ke pangkalan, maka misi Montez dan Hillary akan gagal. Kembali lagi pada Jonas. Berjarak 1 kilometer lagi mereka akan sampai ke pangkalan. Mereka juga menggunakan daya spektrum rendah supaya tidak mengundang megalodon. Setelah jaraknya 400 meter ke pangkalan, mereka pun mendapatkan serangan dari sniper. Karena Mei dalam keadaan bahaya, Jumi langsung menyalakan suar untuk mengalihkan perhatian ikan-ikan sniper itu. Sialnya suar tersebut malah mengundang megalodon. Saat mereka hampir sampai ke pangkalan, sial sekali, oksigen si Pony hampir habis. Karena ia tidak mau Jumi ganti alam, ia pun mengorbankan dirinya supaya Jumi bisa selamat. Lalu Jumi, Jonas dan Mei telah berhasil masuk ke pangkalan. Akan tetapi Rigas dan Cortis masih di luar bersama megalodon. Jumi pun memaksa mereka untuk tetap lari menuju ke pangkalan. Dengan usaha yang hebat mereka berhasil masuk. Akan tetapi di sini Cortis harus ganti alam karena helm baju selam pecah karena serangan sniper tadi. Kematian tim membuat Jumi dan yang lain benar-benar terpukul. Dan sekarang mereka hanya tersisa 4 orang dari 7 tim Manawon. Setelah itu, Jonas langsung mengajak Jumi untuk menelusuri kapal selam. Ia pun menyuruh hati-hati karena takut adanya Montez dan anak buahnya yang masih selamat dari ledakan tadi. Terlihat tempat yang sangat sepi tanpa seorang pun di sana. Mereka pun melihat ada banyak logam bumi hasil pertambangan ilegal. Tentu saja logam ini nilainya sangat mahal, bahkan jutaan dolar. Tanpa sengaja, Mei berhasil menghubungi Manawon dan terhubung dengan Jess. Jess pun memberitahu jika kapal selam tidak bisa diperbaiki lagi. Mereka pun harus pergi ke pangkalan supaya bisa selamat dengan adanya pot penyelamat yang bisa membawa mereka ke permukaan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke pangkalan. Jumi pun heran saat menemukan hasil buatannya dipakai oleh orang lain. Setelah mereka membuka pintu, akhirnya mereka berada di pot tersebut. Jonas pun heran saat ia mengaktifkan sistem. Sistem tersebut telah dikendalikan oleh orang lain. Dan orang lain tersebut adalah Jess. Jess rupanya sosok gadis cantik yang berkhianat. Ia melakukan itu semua demi uang jutaan dolar yang dijanjikan bosnya Hillary. Jonas pun sangat kecewa saat mengetahui lubang sumur mengkhianati mereka. Bukannya Jess nyesal dengan perbuatannya, ia malah melepaskan satu pot di sana yang membuat Rigas sangat murka. Hillary meminta Rigas untuk membunuh Jonas jika ingin Mei dan Jumi selamat. Dengan terpaksa Rigas langsung menodongkan senjata FF pada Jonas. Jonas pun tidak takut sama sekali pun.
Bahkan ia meminta untuk melakukannya dengan cepat supaya Mei Ying bisa selamat. Karena Rigas suka sama cacing Jonas yang kekar, ia pun tidak mau melakukannya. Ia pun langsung menurunkan senjatanya. Jess pun yang kesal langsung melepaskan pot kedua karena Jonas masih hidup. Setelah puas membuat tim Manawon panik, Hillary pun ngaku bahwa dirinya sudah lama jadi pengkhianat demi menguasai perusahaan milik Jumi dan memanfaatkan teknologi Jumi. Karena marah, Jumi langsung merusak layar komunikasi itu. Karena semua di bawah kendali Jess, ia pun membuka lubang air supaya mereka semua tenggelam. Lalu mereka mempunyai sebuah ide. Cara untuk bisa selamat adalah dengan memutuskan sistem yang tersambung ke Manawon. Jonas pun akan keluar untuk memutuskan sistem tersebut yang berada di ruang pertama. Namun sial sekali, ruang pertama malah dikunci oleh Jess. Jonas pun akan keluar untuk mengatasi semuanya. Tentu Mei Ying khawatir terhadap ide buruknya Jonas. Gimana gak buruk bre? Jonas akan keluar dari kapal tanpa baju selam. Jonas pun meyakinkan Mei Ying bahwa ia akan selamat dan berhasil melakukannya. Setelah berhasil melakukan misinya itu, Jonas pun diserang oleh sniper. Walau berhasil membunuh sniper, Jonas pun harus pingsan karena kehabisan nafas. Sesaat kemudian, Jonas pun sadar. Rupanya sudah ada Montes di sana yang masih menyimpan dendam pada Jonas. Karena tidak ada cara lain, Jonas pun harus adu mekanik dengan Montes. Walau Jonas harus merasakan banyak pukulan dari Montes, ia pun tidak tinggal diam. Pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Montes. Lalu Jonas langsung masuk ke ruang kendali untuk membuka pintu utama. Rupanya air hampir penuh di dalam ruangan Jumi dan hampir membunuh mereka. Namun untung saja Jonas membuka pintu utama tepat pada waktunya dan mereka terselamatkan. Setelah itu mereka langsung menggunakan kapal selam Montes supaya bisa pergi ke permukaan. Rupanya kapal tersebut belum diperbaiki oleh Montes tadinya dan penyangkal predator tidak menyala. Hal itu pun bisa mengundang Megalodon jika mereka keluar. Dengan penuh kebingungan, Jumi pun mempunyai sebuah rencana di mana ia akan menyalakan semua lampu di pangkalan untuk mengalihkan perhatian Megalodon. Jumi pun langsung bergegas ke ruang sistem untuk menyalakan semua lampunya. Di saat itu pula langsung datang Megalodon menyerang pangkalan. Dalam waktu yang singkat pangkalan tergoncang hebat oleh serangan dua Megalodon. Rigas yang menyadari bahwa Megalodon akan melahap mereka, ia pun meminta Jonas untuk menutup pintu utama. Jonas pun menolak karena yakin Jumi pasti berhasil dan ia akan kembali. Tidak lama kemudian, Jumi pun kembali dengan keadaan baik-baik saja. Lalu mereka pun berhasil kembali ke permukaan tanpa diketahui oleh Megalodon. Mereka pun terkejut saat melihat lubang thermocline terbuka lebar. Mereka pun sangat berharap Megalodon tidak keluar dari lubang tersebut. Di sisi lain, Meg dan DJ baru sadar bahwa selama ini Jess berkhianat pada mereka. Dan di sana sudah banyak sekali anak buah Hillary yang akan menangkap semua kru Manawon. Karena tidak ada pilihan lain, DJ pun menyemprot sebuah cairan pada anak buah Hillary dan menyetrum mereka. Lalu Jonas dan yang lain sudah berada di Manawon. Karena mereka mengetahui adanya yang tidak beres, Jonas pun meminta Jumi untuk mencari Meg dan DJ terlebih dahulu. Sedangkan Rigas dan Mei Ying akan membereskan barang dan menyiapkan perahu. Lalu Montes baru tiba di Manawon. Rupanya si bangke ini belum mati ya guys. Ia pun langsung menjigongin Jess. Cut, tidak boleh lihat. Seharusnya ini tidak usah dibahas sih. Lalu Montes pun sadar bahwa Jonas sudah berada di Manawon. Jess langsung menyuruh pasukannya untuk mencari Jonas dan Jumi. Pada saat itu Jess langsung menghubungi Hillary. Di sini Hillary kaget saat melihat Megalodon berada di belakang Jess. Megalodon pasti keluar melalui lubang thermocline. Jess tetap santai karena ia mengatakan dinding kaca di belakangnya sudah pasti sangat kuat bisa menyelamatkan mereka dari serangan Megalodon. Dan tiba-tiba mamam tuh pengkhianat. Lalu Jonas dan yang lain langsung bergegas pergi dari Manawon hanya menggunakan perahu karet. Mereka pun mendayungnya supaya tidak mengundang perhatian Megalodon. Tidak lama kemudian anak buah Montes berusaha mengejar mereka. Mereka pun sudah siap membidik Jonas. Namun sial sekali, mereka malah menyalakan mesin perahu karet. Ini jadinya bre.
Lalu Jonas langsung memanfaatkan momen itu dengan mentancapkan gas menuju ke pulau terdekat, yaitu Fun Island. Di perjalanan, Jonas pun membuat sebuah tombak dari tongkat besi dan menurunkan bom yang ia temukan di kapal selam Montes. Namun sial sekali, rupanya Montes dan pasukan telah tiba terlebih dahulu di Pulau Island. Mereka pun prepare untuk membunuh Jonas. Mereka juga telah memblokir semua sinyal supaya tidak ada yang tahu. Namun mereka tidak tahu kalau teror kali ini tidak cuma Megalodon, namun gurita berukuran raksasa pun hadir memeriahkan acara di Fun Island. Setelah tiba di pulau, Jonas dan Jumi langsung memperingati semua orang di sana untuk naik ke daratan karena Megalodon akan segera tiba. Akan tetapi mereka semua menganggap Jonas orang gila. Oh, rupanya Sniper juga keluar dari sarangnya untuk memburu manusia. Karena Sniper, semua orang pun panik dan berlari ke arah laut. Jonas pun yang bingung menyuruh Rigas mencari cara untuk bisa mencari alat komunikasi supaya bantuan datang dan mudah menghadapinya. Mei pun diminta oleh Jonas untuk menunggu di menara pantai dan jangan kemana-mana. Jonas pun akan bergegas menghadapi 3 Megalodon yang sedang asik makan siang. Mereka pun berusaha membunuh Megalodon dengan 3 tombak bom. Di sisi lain, Hillary yang menduga keadaan sudah aman, ia pun masih sembunyi di helikopter. Dan pada akhirnya ia pun is dead dioprak-oprek oleh Sniper. Mamam tuh, Jumi dan Meg pergi ke sebuah gudang untuk merakit sebuah bom yang bisa membunuh Megalodon. Sial sekali, anak buah Montes malah berada di sana. Di tempat lain, Rigas yang baru saja mendapatkan alat komunikasi mereka juga dihadang oleh Sniper. Mereka pun lari masuk ke gudang yang sama. Aduh, udah Sniper, anak buah Montes lagi. Syukur saja Jumi yang cerdas memencet tombol gerbang dan Sniper langsung mengoprek-oprek anak buah Montes. Sedangkan Jonas yang berada di laut, ia pun telah berhasil membunuh salah satu Megalodon. Sementara DJ yang sudah mempunyai alat komunikasi, ia pun meminta bantuan pada regu penyelamat untuk langsung menyelamatkan mereka. Berbeda misi dengan Jumi yang harus berhadapan dengan Sniper supaya bisa mengambil helikopter. Dalam keadaan seperti ini, Montes masih saja ingin membunuh Jonas. Gara-gara Montes, tombak Jonas pun terjatuh ke dalam laut. Sementara Mei keras kepala tidak mendengar kata Jonas, ia pun turun ke laut untuk menyelamatkan seorang wanita dari serangan Kraken. Jumi yang melihatnya, ia pun berusaha menyelamatkan Mei. Karena Kraken tersebut sangatlah kuat dan besar, helikopter pun terjatuh. Sial sekali, Jumi malah diambil sama Kraken. Tapi dengan ide yang cerdik, ia berhasil membunuh Kraken dengan bom yang berada padanya. Oh, rupanya Kraken tidak tewas dengan bom buatan Jumi. Ia pun akan melahap Jumi. Untung saja Megalodon datang dan adu mekanik dengan Kraken. Sedangkan Jonas, ia pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tembakan dari Montes. Ia pun harus berusaha menyelamatkan dirinya dari Megalodon. 2 misi sekaligus. Setelah ia berhasil menghindari dari serangan Megalodon, ia pun harus berhadapan dengan Montes. Halah, cuman Montes. Jonas pun berhasil menusuk kaki Montes dan membuat Montes KO. Di sisi lain, Jumi berenang ke arah helikopter untuk menyelamatkan Meg yang terjebak di sana. Syukur saja Jumi datang tepat waktu. Jika tidak pasti sudah ganti alam. Sementara Jonas, ia pun bernekat mengambil baling-baling helikopter untuk membunuh Megalodon. Tidak ada yang menduga, akhirnya ia berhasil juga. Marvelous. Belum berakhir. Jumi masih saja yakin bahwa yang tersisa adalah Haichi. Ia pun mengambil tombol untuk mengendalikan Haichi. Walau jantung dag-dig-dug, ia pun berhasil mengendalikan Haichi. Ya, sudah selesai kawin. Pasti jinak lagi kan?
Setelah itu Kraken dan 2 Megalodon berhasil dibunuh. Sementara Heichi ia dibiarkan saja. Dan begitu juga dengan penjahat ilegal, mereka juga sudah ganti alam semua. Tim SAR pun yang dihubungi sama DJ sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Dan itulah tadi alur cerita film Meg to the Train. Semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan angkot. Sampai jumpa di next video. Bye bye.